Halo teman-teman sobat baca, kembali lagi bersama aku Namira Hilwa. Di sini aku bakalan bahas tentang bahas buku. Saat ini pukul jam 9.40 dan tentunya masih pagi. Sekarang aku duduk di ruang tamu. Tadi itu karena aku gabut, aku buka salah satu lemari bibi aku. Nah, di dalam lemari itu kayak ada tumpukan buku-buku jadul, dan karena aku suka baca, aku tuh lihat-lihat tuh judul-judul per buku. Dan ada satu buku yang menarik banget buat aku. Nah, namanya itu Think and Grow Rich. Walaupun dari covernya tuh terlihat kusang atau kusang gitu, tapi menurut aku tuh isinya tuh daging banget. Nah, sekarang aku bakalan meringkas satu bab pertama dari buku Think and Grow Rich karya Ron Holland. Tentang penulis, buku Think and Grow Rich adalah buku dari karya Ron Holland. Nah, pekerjaan Ron Holland atau penulis ini adalah memberi kuliah prinsip-prinsip keberhasilan. Si penulis juga pernah memberikan seminar yang beliau sampaikan berkisar pada salah satu aspek paling penting dalam mencapai keberhasilan, yaitu teknik visualisasi. Waktu itu si penulis yakin berhasil meyakinkan orang-orang mengikuti kuliah beliau. Berdasarkan pengalaman pribadi, penulis juga berani mengatakan bahwa tidak akan terjadi hal-hal besar pada diri Anda sebelum Anda mengumpulkan keberanian dan mampu menyisihkan waktu untuk menerapkan prinsip-prinsip keberhasilan dan mulai melakukan sesuatu dengan pikiran Anda. Ringkasan bab pertama, prinsip kekuatan. Nah, di bab pertama ini tertera sebuah quotes, namanya itu ketika Anda terdiam, itulah saat ketika Anda sedikit demi sedikit mulai menyadari banyak hal. Edison. Coba bayangin deh, kamu pengen jadi dokter, ilmuwan, chef, pilot, atau keterampilan pekerjaan tertentu. Bayangin, kamu jadi orang yang disebut tadi hanya dengan membaca buku. Tentu mustahil kan? Seseorang tidak mungkin menguasai satupun bidang tersebut tanpa latihan, praktek, dan belajar dalam waktu lama dan seksama. 3 rumusan yang kamu perlu untuk meraih kekayaan serta kedamaian pikiran sungguh-sungguh sebagai jawaban bagi segala persoalan, yaitu keheningan, kediaman, kesendirian. Semua keberhasilan dan prestasi manusia bersumber dari kekuatan ini. Kekuatan ini digunakan antara lain oleh Mozart, Einstein, Carnegie, Shakespeare, dan Emerson, lalu Edison. Einstein dapat bahwa kesunyian penting sekali. Karyanya sangatlah penting yang menyangkut teori relativitas dan rumus E/mc² yang kita kenal ya, yang membuka pintu ke zaman atom dan tentu saja menjurus ke penemuan bom atom. Dan sumber kekuatannya yaitu kesunyian sering luput dari perhatian. Dan rahasianya, kekuatan itu terletak pada meditasi dalam keheningan, kediaman, dan kesendirian. Kita sebut 3K. Nah, ini nih rahasianya. Yang pertama, siapkan sebuah kamar khusus bagi Anda pribadi untuk bermeditasi dalam keheningan, kediaman, dan kesendirian. Kedua, pakailah penyumbat telinga dan sepasang penutup telinga. Pakai juga jendela dengan kaca rangkap atau dengan penahan badai untuk menahan agar suara tidak dapat masuk. Yang ketiga, sisihkan waktu paling tidak 30 menit setiap hari tanpa kecuali untuk melakukan meditasi. Yang keempat, agar dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh alam bawah sadar Anda harus menghentikan suara-suara di dalam benak Anda, begitu pula suara-suara dari luar. Ketika Anda terdiam,
itulah saat ketika Anda sedikit demi sedikit mulai menyadari banyak hal. Meditasi juga memiliki manfaat, yaitu secara umum terdapat banyak dampak meditasi pada tubuh, yaitu satu, meningkatkan konsentrasi, efek relaksasi, menurunkan stres, menenangkan pikiran. Dan dari keheningan dan kesendirian, kita tuh pasti bakalan nemu ide-ide. Kayak misalkan kita lagi bengong, kita nggak mikir apa-apa, kita bengong aja. Dan tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita tuh kayak kita lagi diam gitu, tanpa mikir sesuatu, kayak ada sesuatu yang lewat dalam pikiran kita dari alam bawah sadar, kayak ide, misalkan idenya itu kayak bikin contoh makalahnya tentang alam, atau mungkin tentang sampah, atau mungkin kamu ide buat ngelakuin apa dengan, atau mungkin hobi kamu, atau apapun itu, kayak ide-ide aja gitu, kayak kalian tanpa mikirin hal-hal yang cuman bengong, tapi ada ide atau kreativitas yang muncul gitu, pasti kan? Dan aku juga kayak pernah sih ngalamin itu. Oke, nanti bab yang lain aku juga bakalan sharing-sharing lagi di video yang lain. Mungkin itu ringkasan bab pertama yang aku baca dalam buku Think and Grow Rich. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat